10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari mengenal sistem komputer. Tujuan pembelajaran: yang pertama, memahami pengertian sistem komputer. Kedua, memahami komponen sistem komputer. Ketiga, memahami fungsi sistem komputer. Adapun materi hari ini, yang pertama, pengertian sistem komputer. Kedua, komponen sistem komputer. Ketiga, fungsi sistem komputer. Keempat, cara kerja sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah sekumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware yang bekerja bersama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Ini merupakan gambar dari suatu sistem komputer. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari: pertama adalah hardware atau perangkat keras, kedua software atau perangkat lunak, ketiga brainware atau pengguna. Nah, sekarang kita melihat kembali ke gambar sistem komputer ini. Hardware itu merupakan perangkat keras. Jadi hardware itu adalah perangkat komputer yang dapat kita lihat dan kita sentuh. Yang pertama monitor, yang kedua keyboard, yang ketiga mouse, yang keempat alat-alat yang ada di dalam casing atau box. Inilah yang namanya hardware. Selanjutnya, kita melihat di dalam layar ini, di dalam layar monitor ini, pada layar monitor terdapat sistem operasi Windows. Inilah yang disebut sebagai perangkat lunak atau software. Lalu penggunanya disebut sebagai brainware. Nah, ketiga jenis ini, ketiga komponen ini membentuk suatu sistem komputer. Hardware adalah bagian fisik dari komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Contoh-contoh hardware kita lihat. Ini merupakan CPU, kepanjangannya yaitu Central Processing Unit. Kemudian monitor, keyboard, mouse, printer, projector. Software adalah program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, sebelumnya kita udah pernah menggunakan software ya, yaitu kita menggunakan sistem operasi Windows, yaitu Windows 10 yang ada di dalam lab komputer. Kemudian juga kita sudah pernah menggunakan Microsoft Word sebagai aplikasi perkantoran pengolah kata. Brainware adalah orang yang menggunakan komputer. Nah, ya inilah yang dimaksud dengan brainware, yaitu para pengguna komputer. Fungsi sistem komputer yang pertama, membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, mengolah data menjadi informasi yang berguna. Ketiga, menyimpan informasi. Keempat, menyediakan akses informasi. Sebagaimana yang kita ketahui ya, kalau kita melakukan pekerjaan secara manual tentu akan lebih cepat lagi kalau menggunakan komputer. Dengan menggunakan komputer biasanya ya, pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan perhitungan ataupun penggambaran bisa lebih cepat dan lebih rapi. Nah, komputer ini juga bisa menyimpan informasi, menyimpan data ya, menyimpan data lalu diolah datanya itu menjadi informasi yang berguna. Sebagai contoh, kita setiap hari bisa menerima informasi mengenai apa yang terjadi pada negara ini. Informasi itu tentunya diperoleh dari data.
data itu dikumpulkan lalu diolah menjadi informasi. Salah satunya yang pernah kita alami sendiri adalah informasi COVID di Indonesia. Komputer juga dapat menyimpan informasi. Menyimpan informasi yaitu komputer bisa menyimpan, men-save semua pekerjaan kita. Lalu komputer juga menyediakan akses informasi. Sebagai contoh ya, di Kota Medan terdapat CCTV. CCTV ini dapat diakses oleh setiap pengguna komputer dimanapun, baik yang menggunakan gadget, tablet, PC, laptop. Cara kerja sistem komputer. Nah, sekarang kita lihat ya, cara kerja sistem komputer. Komputer ini menerima input dari keyboard dan mouse. Kita juga udah pernah ya menggunakan aplikasi perkantoran Microsoft Word ya, ataupun Microsoft PowerPoint. Jadi kalau kita menggunakan mouse dan keyboard, tentunya kita akan memberikan perintah kepada proses, kepada CPU ya. Jadi semua yang kita lakukan ketika kita menekan tombol di keyboard atau menggerakkan mouse, maka penekanan tombol dan menggerakkan mouse ini diterima oleh CPU. Lalu CPU ini menampilkannya di output. Outputnya ini berupakan monitor ataupun speaker. Monitor itu berarti kita bisa melihat hasilnya langsung di layar. Kalau speaker itu berarti suara yang bisa kita dengar. Pada saat kita sedang memproses sesuatu, proses setiap penyimpanan data dapat dilakukan ke RAM. Sebagai contoh ya, kalau ketika kita menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft PowerPoint ya, kita seringkali menekan tombol cetak tebal ya, tombol bold. Ketika kita menekan, komputernya kenapa bisa tahu? Karena komputer ini menyimpan perintah bahwa bold itu digunakan untuk cetak tebal. Lalu ketika kita menekan kembali boldnya itu bisa terhilang, cetak tebalnya itu bisa dibatalkan. Nah, jadi komputer ini, RAM ini bisa menyimpan dan bisa memberikan hasil simpanannya. Selanjutnya, komputer juga dapat menyimpan secara permanen. Bedanya ya, kalau RAM itu hanya digunakan untuk menyimpan data ketika program komputer ini sedang digunakan. Kalau kita mau menyimpan secara permanen, kita dapat simpan di hard disk. Nah, kita juga udah pernah ya melakukan penyimpanan ke hard disk, yaitu ketika kita membuat kata sandi ya, kata sandi pada aplikasi Microsoft Word. Ketika kata sandi itu udah dibuat, kita kan harus simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, lalu kita close dan kita buka kembali. Ketika kita buka kembali, berarti hard disk memberikan data. Inilah yang namanya proses penyimpanan di dalam komputer. Jadi input, proses, output, dan penyimpanan atau storage ini saling bekerja sama membentuk cara kerja sistem komputer. Demikianlah materi untuk mengenal sistem komputer pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.